Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali datang untuk membuka hati menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya. Itu sebabnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami rindu duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk bersekutu di dalam firman-Mu ya Tuhan. Karena itulah berkatilah kami hari ini dengan firman Tuhan. Kami mau buka hati, kami mau sambut firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita kembali akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kitab Pengkhotbah pasal yang 9 ayat yang ke-4, demikian bunyinya. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara-saudara sekalian, pernyataan ayat ini tegas menunjukkan betapa hidup itu sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, saudara-saudara. Ya. Dan hidup ini adalah berarti memiliki pengharapan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya dikatakan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kita mengenal singa itu dijuluki Raja Rimbah. Ya, karena memang binatang yang namanya singa ini disebut Raja Rimbah karena mungkin buas ataupun juga sangat ditakuti oleh binatang-binatang yang lain. Tetapi apalah artinya Raja Rimbah kalau dia mati? Masih lebih baik anjing yang hidup, saudara-saudara. Anjing itu gambaran yang hina sebenarnya, ya toh. Anjing itu kan digambarkan sesuatu yang hina. Tetapi kalau dia hidup, dia masih lebih baik. Artinya di sini firman Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa hidup ini sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat berguna, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya mari kita hargai hidup kita yang adalah pemberian Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, apa yang Tuhan karuniakan dengan hidup ini dan segala yang juga menyertainya, itu hal-hal yang baik, yang sah-sah saja untuk kita manfaatkan, untuk kita nikmati. Itu sebabnya di dalam kitab Pengkhotbah juga pasal yang ke-5, saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-5 di ayat 17 sampai 19 di sana dikatakan, lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita di dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya.
Jadi hidup dengan semua yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita, apakah itu kekayaan hasil dari jerih payah kita, apakah itu karir, apakah itu kedudukan, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya, itu karunia yang tentunya harus dinikmati, sah-sah saja untuk dinikmati. Sepanjang tentu semuanya itu dalam batas normal dan wajar, saudara-saudara. Karena untuk apa diberi kalau tidak kita nikmati, gitu ya toh. Tetapi saudara-saudara sekalian, tentu kita harus menempatkan dengan tepat, dengan benar, ya, dengan kehidupan yang diberi oleh Tuhan dan diberkati Tuhan ini, supaya menjadi manfaat yang berkesinambungan selama kita hidup di dunia ini. Karena itu di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30, saudara, Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang Ulangan 30 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dikatakan demikian, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Janji ini tentunya bukan hanya kepada umat Israel secara jasmani. Ya, memang itulah awalnya. Tetapi firman Tuhan ini kekal. Janji ini juga untuk umat milik Tuhan yang meliputi semua bangsa, ya, dan khususnya terlebih-lebih di dalam Kristus selaku keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara-saudara. Karena itu firman Tuhan ini mengajar kita untuk memilih kehidupan. Karena kalau bicara kehidupan itu berharga, ya. Pilihlah kehidupan, bukan kematian, ya, supaya engkau hidup, engkau maupun keturunanmu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita pilih kehidupan, memang mengikuti pilihan itu adalah dikatakan dengan cara mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu. Jadi dengan mengasihi Tuhan Allahmu, ya, dengan mengasihi Tuhan, mendengar suara dan berpaut kepadanya, mendekat kepadanya, saudara. Sebenarnya sederhana saja, ya. Bagaimana kita menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan ini, dan bagaimana hidup ini kita bisa rawat secara berkesinambungan untuk bisa dinikmati dalam hidup ini, yaitu belajar mengasihi Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan, suka dengar suara Tuhan, dan selalu datang mendekat kepadanya, berpaut kepadanya. Dan memang terus terang, dalam situasi seperti sekarang ini, pencobaan kita bukan hanya kaitan dengan sakit penyakit, bukan saja kaitan dengan masalah ekonomi, tetapi pencobaan yang berkaitan dengan kehidupan rohani. Karena dalam situasi seperti ini, apalagi ketika kita berpola pikir bahwa ibadah itu hanya minggu, nah akhirnya kita tidak berpaut pada Tuhan,
tanpa disadari semakin jauh dari Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Semua yang Tuhan izinkan sekarang ini harus merubah cara berpikir kita, harus merubah pola pikir kita, bahwa yang namanya ibadah itu tidak terpancang harus hari Minggu baru namanya ibadah. Memang hari Minggu harinya Tuhan, tetapi dalam situasi seperti sekarang ini, hari-hari apapun kita harus manfaatkan untuk berpaut kepada Tuhan, untuk terus meningkatkan kasih kita kepada Tuhan, untuk terus kita mendengar suaranya, supaya firman itu menjadi roti kehidupan di dalam diri kita masing-masing. Kalau ini kita lakukan, kita sedang menghargai hidup pemberian Tuhan ini dengan segala yang ada di dalamnya, saudara-saudara sekalian. Dan tentu ini merupakan pemberian yang berharga, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Namun demikian tentunya tidak cukup, karena kalau hanya berhenti sampai di situ, saudara-saudara sekalian, maka apalah artinya hidup ini dengan umumnya orang hidup di dunia ini, karena semua pasti menghargai hidupnya, ya, memelihara hidupnya, menikmati hidup mereka masing-masing. Itu sebabnya kita harus belajar tidak hanya dari sang pengkhotbah yang tidak lain adalah Salomo. Kita harus belajar kepada bapaknya Salomo, yaitu Daud, yang mempunyai pemikiran yang demikian luar biasa. Di dalam Mazmur pasal yang ke-63, Mazmur pasal yang ke-63 ayat 1, Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berbunyi demikian. Mazmur Daud. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu, haleluya, dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Daud sebagai bapaknya Salomo mempunyai satu kehidupan rohani yang demikian baik, saudara-saudara, dan kepekaan rohani. Itu sebabnya pada saat-saat tertentu, terlebih-lebih Mazmur ini, ya, diinspirasikan ketika Daud berada di padang gurun Yehuda, tempat yang tandus dalam kesendiriannya, ya. Justru di situ kepekaan rohaninya bersuara di dalam hatinya, ya. Dan dalam ungkapan pewahyuan ini di ayat 4 dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Hidup itu sendiri sudah baik, tapi ada yang lebih baik, saudara-saudara, yaitu kasih setia Tuhan. Kalau terjemahan lama itu menggunakan kalimat atau kata kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Memang hidup baik dan layak untuk dinikmati, tapi jangan lupa kemurahan Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Nah, sebagai umat ketebusan Tuhan, saudara dan saya menjadi miliknya Tuhan karena kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan ini ternyata lebih baik daripada hidup. Ya, hidup memang sudah baik. Hidup diberikan untuk tidak hanya dihargai, dinikmati, tapi masih ada yang lebih baik,
itulah kemurahan Tuhan. Karena itu jangan lupa dengan kemurahan Tuhan ini. Sebab kalau kita boleh ada sebagai umat milik Tuhan, ketebusan Tuhan, itu semata-mata memang karena kemurahan Tuhan. Sebagaimana kembali dalam surat Titus pasal yang ketiga. Dalam surat Titus pasal yang ketiga, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-5. Surat Titus pasal 3 ayat 5 dan seterusnya dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Pada waktu itu kapan? Di ayat 4 kita baca, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Jadi pada waktu kemurahan Allah itu dinyatakan, maka saudara dan saya ya dikaruniai yang lebih baik lagi daripada hidup ini, yaitu hidup yang kekal melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, ini yang luar biasa. Itu sebabnya ya mari kita lebih lagi menghargai yang lebih baik daripada hidup ini, yaitu kemurahan Allah. Sudahkah kita menghargai kemurahan Allah? Anugerah Allah yang menyelamatkan hidup kita ini? Nah, kembali lagi melalui bagaimana hidup ini bisa berguna bagi kemuliaan Tuhan. Ya, itu sebabnya di ayat 6 dikatakan, perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, karena kemurahan Allah ini lebih baik daripada hidup, mari kita manfaatkan kemurahan Allah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya ini, untuk kita juga berbagi dengan yang lain. Berbagi suka duka dengan yang lain, ya, karena kemurahan Allah itu berarti saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hukum Kristus. Hukum Kristus itulah kemurahan Allah, hukum kasih, saudara-saudara. Dan ketika bicara tentang hukum Kristus, maka kita belajar seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dalam surat Galati pasal yang ke-6, dalam surat Galati pasal yang ke-6, saudara-saudara sekalian. Galati pasal yang ke-6, ayat yang ke-2. Galati pasal yang ke-6, ayat yang ke-2 dikatakan demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu hukum kasih karunia atau kemurahan. Jadi bicara hukum Kristus itu bicara tentang kemurahan Allah yang diwujud nyatakan melalui karya penebusan Kristus. Dan kalau kita hidup dalam hukum Kristus, berarti kita mulai belajar bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Lebih-lebih dalam situasi sekarang ini. Bertolong-tolongan bisa dalam pengertian yang rohani, saling doa mendoakan, saling nasihati, saling mendorong. Ya, yang lemah didorong, yang mundur didorong. Kalau kita diberkati secara jasmani, materi juga
tolong menolong dalam arti berbagi, saudara. Itulah hukum Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari saat ini Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Kami mau belajar apa arti hidup menurut kemurahan Allah, yaitu hidup menurut hukum Kristus. Sehingga kami bisa menjadi umat ketebusan Tuhan yang berbagi satu dengan yang lain. Baik secara rohani, jasmani maupun materi. Terima kasih Bapa, berkati semua saudara yang sudah menyambut firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini saudara sekalian. Kiranya rahmat berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria dari surga untuk menyambut gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua saudara katakan amin.